Oke bene, hari ini kita bicara tentang Markus 3 ayat 7 sampai 12. Tentang apa? Dari kemarin kita sudah mendengar bacaan tentang Yesus membuat mukjizat, membuat sesuatu yang mengherankan, dan banyak orang berduyun-duyun ingin mengenal dia, ingin mencari dia. Tetapi dari pihak Yesus selalu ada usaha untuk menyingkir, dan selalu dikatakan jangan beritahu kepada orang-orang, termasuk dalam bacaan hari ini. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, menyingkir. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Sekilas kita lihat, bukankah ini sebuah keberhasilan? Akhirnya banyak orang mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menyingkir. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya, supaya sembuh, supaya kebagian berkat, supaya kebagian yang baik untuknya masing-masing orang-orang ini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Anehnya dikatakan di sini, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saya pikir di sini kita menemukan dua hal fenomenal. Pertama, orang berduyun-duyun bertemu dengan Yesus, ingin bertemu, ingin mengenal, ingin menjamah. Tetapi di sisi lain, Yesus mengontrol dengan berusaha menyingkir, mengambil tempat terpisah, dan dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Mengapa? Yesus tahu isi hati. Dia tidak hanya melihat yang di permukaan seperti biasanya kita kebanyakan sanggup melihat yang di permukaan saja. Berduyun-duyun tidak dengan sendirinya itu adalah keberhasilan atau tercapai apa yang dituju oleh Yesus. Tidak juga. Kenyataannya banyak orang mengikuti Yesus karena menyangkut kepuasan egoistik yang dimiliki oleh setiap orang. Saya dapat sesuatu, saya ingin menjamah dia supaya saya punya kebanggaan, supaya saya sembuh, supaya saya sehat, supaya saya self-oriented. Dan sampai pada saat ini kecenderungan itu juga kita miliki. Maka bukan jaminan kalau sudah banyak gereja, sudah banyak orang yang memeluk agama Kristen, maka Kristus berhasil meraja di mana-mana. Belum tentu. Jangan sampai bahwa ketika kita sudah banyak, Yesus malah menyuruh muridnya supaya mengambil perahu supaya jangan sampai terhimpit. Yesus itu terhimpit oleh keramaian, malah menyingkir sedikit, dan malah melarang supaya jangan kita berbicara tentang dia. Mengapa? Karena pergeseran nilai itu. Banyak orang mencari Yesus bukan karena ingin memberikan dirinya kepada Yesus, sebagaimana Yesus sendiri menunjukkan teladan itu, tetapi supaya ia mendapatkan sesuatu. Maka untuk alasan inilah Yesus seringkali berkata, setelah menyembuhkan seseorang, jangan beritahu kepada semua orang, tetapi pergilah kepada imam-imam kepala, atau ke tempat di mana dia tidak sering berkunjung, beritahukanlah kepada orang-orang itu. Seperti pengusiran roh jahat dari seorang yang kerasukan di tanah Gerasa. Di situasi itu dia menyuruh, beritahukan kepada orang-orang, tetapi orang itu tetap tinggal di sana. Artinya, pewartaan Yesus tetap dilangsungkan, tetapi dengan keinginan supaya isi dari pewartaan itu tidak bergeser melulu untuk kepentingan orang secara personal, untuk kepuasan egoistik, tetapi bukan untuk itu, tetapi untuk
pewartaan cinta kasih untuk memberi diri yang Yesus sendiri ajarkan. Nah, ini kalau kita ambil sebagai sebuah refleksi, pertanyaannya ialah, apa motif saya mengikuti Yesus? Atau adakah keinginan saya untuk ikut berduyun-duyun mencari Dia? Dan kalaupun ada keinginan untuk ikut berduyun-duyun, in quale motivo? Apa motifnya? Dalam semangat yang mana saya ikut mencari Yesus? Apakah melulu untuk kepentingan saya? Atau saya juga ingin membagikan sesuatu? Hal semacam ini seringkali menjadi situasi aktual kita, begitu ya. Kita mencari orang karena apa? Karena kita sedang butuh, atau kita tahu dia pantas mendapatkan sapaan itu, maka saya menyapa dia bukan melulu untuk kepentingan saya, tetapi juga untuk dia. Apakah pencarian kita didasarkan juga pada perhatian terhadap yang lain, atau melulu untuk mengambil sesuatu yang penting untukku? Pace bene.